Shalom saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus. Kiranya kita senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan yang baik dan sempurna bagi kita. Dan kiranya tangan Tuhan selalu memegang dan menopang kita. Mari saudaraku, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata di tahta Maha Kudus di surga, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik oleh karena penyertaan-Mu. Bapa, sebelum kami mulai mendengarkan renungan firman-Mu, terlebih dulu kami mau mendoakan saudara-saudara seiman kami. Kami berdoa memohon kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit. Kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap penyakit. Kiranya Engkau memberikan pemulihan dalam setiap bagian tubuh yang sakit, dan kiranya Engkau memberikan kekuatan ganti kelemahan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah di dalam hidupnya. Engkau mengetahui pergumulan setiap orang dan apa yang dibutuhkan. Kiranya Engkau menjawab setiap orang yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu, dan tangan-Mu terulur pada waktu yang tepat. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan pengajaran melalui firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan dan bisa melakukannya dengan taat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan, dan sebagian dari kita yang sedang mendengarkan renungan ini pun mungkin sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Kesulitan yang dialami setiap orang berbeda, tergantung dalam bidang apa Tuhan ingin membangun kedewasaan rohani kita. Ada yang mengalami kesulitan pernikahan, keuangan, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap kesulitan yang kita alami di dalam hidup kita, meskipun sebetulnya kita lebih suka untuk hidup tanpa kesulitan. Setiap kesulitan diizinkan Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita sebagai sarana untuk pertumbuhan rohani kita. Setiap kesulitan diperlukan untuk membentuk karakter kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang yang semakin dewasa di dalam Kristus melalui cara kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Mari kita membaca 2 ayat Alkitab mengenai pertumbuhan rohani. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk terjadi kepada kita, sama seperti anak kecil yang pelan-pelan bertumbuh menjadi orang dewasa, dan tidak ada sarana lain yang lebih efektif untuk membentuk pertumbuhan rohani kita dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kesulitan-kesulitan itu melakukan hal-hal yang berikut ini bagi kita. Hal yang pertama, yaitu mendapatkan perhatian kita. Kenyamanan dan hidup yang tanpa kesulitan akan membuat kita terlena dan tidak memperhatikan kehidupan rohani kita. Akan tetapi, saat kesulitan datang kepada kita, biasanya kita akan mulai memperhatikan kehidupan rohani kita dan mencari pertolongan Tuhan.
Kesulitan dapat menarik perhatian kita kepada hal-hal yang rohani. Hal yang kedua yaitu mengalahkan kesombongan kita. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kesombongan bisa menjadi benteng yang memisahkan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan kesulitan untuk menghancurkan kesombongan-kesombongan di dalam hidup kita, karena kesulitan menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan semua kesulitan kita tanpa campur tangan Tuhan. Hal yang ketiga yaitu supaya kita membenci dosa. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Banyak kesulitan kita terjadi diakibatkan perbuatan kita sendiri, dan setiap dosa pasti menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan, bahkan berujung kepada maut. Oleh sebab itu, kita belajar dari kesulitan-kesulitan kita untuk membenci dosa, oleh karena kerusakan yang diakibatkan dosa itu di dalam hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi. Hal yang keempat yaitu menunjukkan kesetiaan Tuhan. Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam masa-masa kesulitan kita, biasanya kita akan berjalan lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan kesetiaan Tuhan. Dalam situasi apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama kita, berjalan bersama kita, dan akan membawa kita melalui semua kesulitan itu. Disinilah kita bisa mengalami langsung kesetiaan Tuhan seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesulitan pasti akan dialami setiap orang. Namun demikian, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesulitan yang kita alami, melainkan memakainya untuk sarana pertumbuhan rohani kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan demikian, kita akan mencapai kedewasaan rohani yang semakin hari semakin bertambah di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini menguatkan iman percaya kita yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah menerima berkat firman-Mu yang penuh dengan kebenaran dan kuasa. Firman-Mu adalah pelita dan terang di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti akan isi firman-Mu dalam renungan malam ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami di sepanjang malam saat kami tidur, dan kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi tubuh kami, serta kekuatan yang diperbaharui saat kami bangun tidur besok pagi. Kiranya Engkau memenuhi pikiran kami dengan rencana-rencana pekerjaan-Mu bagi kami, dan kiranya Engkau memakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa juga bangsa Indonesia di dalam doa kami. Kami memohon kesejahteraan dan keamanan bagi Indonesia. Kami memohon kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau memberkati negeri kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin negeri ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau,
sehingga mereka bisa membawa negeri ini menjadi lebih kuat dan maju. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.